masuk ke tujuan pembelajaran kita pada materi struktur sel hewan dan struktur sel tumbuhan. Nah, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur organel penyusul sel hewan dengan teliti. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur organel penyusun sel tumbuhan dengan teliti. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan fungsi organel sel hewan dengan percaya diri. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan fungsi organel tumbuhan dengan percaya diri. Nah, yang terakhir, yang kelima, peserta didik dapat membuat model sel hewan dan sel tumbuhan dengan berbagai macam bahan dengan kreatif. Nah, selanjutnya ada yang tahu apa itu sel? Nah, sel itu merupakan unit terkecil makhluk hidup. Nah, berarti di dalam sel terdapat bagian-bagian yang berperan dalam melakukan aktivitas hidup sel. Nah, sel juga mempunyai ukuran dan bentuk yang bervariasi loh. Nah, umumnya ukuran sel adalah mikroskopis. Nah, contohnya pada opung manusia mempunyai diameter 100 mikro, eritrosit 10 mikro, bakteri 1 mikro, dan yang terakhir virus 0,1 mikro, dan sel-sel lain berkisaran 0 sampai 4 sampai 10 mikro. Nah, selanjutnya yaitu sesuai dengan fungsinya, maka bentuk sel itu menunjukkan variasi yang bermacam-macam. Nah, pada umumnya yang kita tahu, bentuk sel pada tumbuhan adalah segi 4, memanjang atau segi 6. Nah, misalnya pada sel-sel epidermis, sel-sel parenkim. Nah, di samping itu pada bagian kayu atau sel-selnya berbentuk serabut atau sklerenkim dan berbentuk bulat atau kolenkim. Nah, pada bentuk sel hewan dan tumbuhan itu, manusia juga bermacam-macam, terutama sel-sel atau jaringan kulit tepi. Antara lain dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu selapis sel bulat pipih disebut sel squamosa simplex. Nah, yang kedua yaitu sel bulat pipih berlapis biasa disebut squamosa kompleks. Nah, sel yang ketiga yaitu sel berbentuk kubus atau disebut kuboid. Dan yang terakhir, sel berbentuk segi 4 biasa disebut dengan kolumner. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masuk pada materi yang pertama yaitu mengenai struktur sel hewan. Nah, di mana struktur sel hewan ini terdiri dari berbagai organel yang memiliki fungsi tertentu. Nah, teman-teman bisa lihat di samping ada beberapa komponen dari struktur sel hewan. Nah, yang pertama itu ada membran sel atau plasma. Nah, di mana lapisan terluar dari sel ini mengelilingi dan membungkus isi dari sitoplasma maupun dari nukleoplasma. Baik, saya akan menjelaskan mengenai sitoplasma, di mana bagian dalam sel yang mengandung senyawa yang penting untuk proses pembentukan dan fotosintesis seperti karbohidrat dan lipid. Dan bagian kecil yaitu retikulum endoplasma, di mana organel yang terdiri dari ribosom dan memiliki fungsi dalam sintesis protein. Dan yang gede yaitu mitokondria, di mana organel yang bertanggung jawab untuk fotosintesis dan produksi energi. Selanjutnya yaitu bagian E, mikrotubulus, di mana organel yang terbentuk silinder panjang berongga yang terdiri dari protein globular bulat yang disebut tubulin. Dan yang ke F yaitu lisosom, di mana organel yang berperan dalam penyimpanan dan degradasi senyawa yang tidak diperlukan. Bagian ke E yaitu peroksisom, di mana organel yang berperan dalam proses degradasi dan pembuatan senyawa-senyawa yang diperlukan. Bagian ke H yaitu ribosom, ya, di mana organel yang terdiri dari 65% DNA ribosom dan 35% protein ribosom atau ribonukleoprotein yang berperan dalam translasi DNA menjadi rantai polipeptida atau protein. Yang ke I yaitu sentriol, di mana organel yang berbentuk tabung yang terdapat pada sel eukariotik berperan penting dalam pembelahan sel sentriol membentuk benang sepinggan, silila dan flagella. Udah kan? Selanjutnya J, badan Golgi, di mana organel yang terlibat dalam proses ekspresi sel hewan terletak di dalam sel eukariotik seperti ginjal dan memiliki struktur berupa kantong pipih yang berukuran bervariasi dan terikat oleh membran. Dan bagian ke K yaitu membran inti, di mana komponen struktural utama nukleus yang melapisi seluruh organel tersebut
dan berfungsi sebagai penghalang antara sitoplasma dan inti sel. Dan terakhirnya itu sel hewan memiliki berbagai fungsi yang berbeda seperti fotosintesis, pembelahan sintesis, protein, dan ekskresi. Struktur sel hewan yang sangat kompleks memiliki berbagai organel yang berperan dalam proses-proses tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan struktur sel tumbuhan. Struktur sel tumbuhan adalah bagian terkecil dari tubuh tumbuhan yang memiliki fungsi penting dalam proses kehidupan. Sel tumbuhan terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sama untuk memungkinkan tumbuhan berfungsi secara normal. Sel tumbuhan memiliki beberapa struktur dan fungsi yang berbeda-beda, di mana struktur sel tumbuhan yang pertama ada membran sel atau membran plasma, di mana membran plasma adalah lapisan terluar dari sel yang berfungsi sebagai fitur untuk mengatur masuknya zat-zat ke dalam sel. Membran sel ini terbuat dari molekul lemak dan protein yang membantu melindungi isi sel dan mengatur proses kimia yang terjadi di dalam sel. Lalu struktur yang kedua yaitu dinding sel, di mana dinding sel adalah lapisan terluar dari sel yang berfungsi sebagai perlindungan dan memberikan bentuk pada sel. Dinding sel pada tumbuhan terdiri dari dinding primer, sekunder, dan lamela tengah yang terbentuk dari karbohidrat seperti selulosa, pektin, lignin, dan hemiselulosa. Fungsi dinding sel sendiri adalah untuk menjaga tekanan turgor dan memberikan bentuk pada sel tumbuhan serta melindungi sel dan memungkinkan pertukaran zat seperti protein dan molekul kecil yang keluar masuk dari sel. Lalu struktur yang ketiga ada sitoplasma, di mana sitoplasma adalah bagian cairan di dalam sel yang berfungsi sebagai pelarut zat-zat kimia dan sebagai media terjadinya reaksi kimia sel. Sitoplasma juga berisi organel-organel hidup yang menjelaskan fungsi dari kehidupan. Struktur sel tumbuhan selanjutnya adalah inti sel atau nukleus, di mana inti sel atau nukleus adalah organel sel tumbuhan yang terbesar dan berfungsi sebagai pusat pengaturan kegiatan sel. Inti sel terdiri dari lapisan selaput, nukleolus atau anak inti, nukleoplasma, dan kromosom atau kromatin. Inti sel berfungsi untuk mengatur pembelahan sel, menyimpan informasi genetik, dan mengatur semua kegiatan yang berada di dalam sel. Lalu struktur berikutnya adalah ribosom, di mana ribosom adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ribosom pada tumbuhan terdiri dari dua subunit yang berbeda dan memiliki fungsi untuk menghasilkan protein yang dibutuhkan oleh sel. Lalu struktur berikutnya adalah retikulum endoplasma, di mana retikulum endoplasma adalah organel yang terdiri dari sistem membran kontinu yang membentuk rangkaian kantong rata dalam sitoplasma sel eukariotik. Fungsi retikulum endoplasma pada tumbuhan adalah untuk mensintesis protein dan melakukan fotosintesis. Retikulum endoplasma juga berfungsi sebagai saluran untuk jalur masuk protein dalam membran. Lalu struktur berikutnya adalah badan Golgi, di mana badan Golgi adalah organel yang berfungsi sebagai sekresi dan mengelola protein. Badan Golgi terdiri dari membran-membran membentuk tubulus dan vesikula. Fungsi badan Golgi pada tumbuhan antara lain membentuk kantong vesikula, melakukan pembentukan membran plasma, dan mengelola protein. Badan Golgi juga berfungsi sebagai tempat mengelola dan memodifikasi protein serta membentuk akrosom pada protospermatozoa. Struktur sel tumbuhan berikutnya adalah mitokondria, di mana pada mitokondria adalah organel sel yang berfungsi sebagai pusat produksi energi sel. Mitokondria pada tumbuhan memiliki jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan sel hewan karena fungsi komponen ini sudah dibantu oleh plastida. Mitokondria berfungsi untuk menghasilkan ATP yang digunakan oleh sel untuk berbagai aktivitas. Lalu struktur berikutnya adalah vakuola, di mana vakuola adalah
organel sel yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan zat-zat yang tidak digunakan oleh sel, di mana vakuola pada tumbuhan memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan sel hewan karena fungsi untuk menyimpan air dan nutrien yang digunakan oleh sel. Lalu struktur sel tumbuhan yang berikutnya adalah peroksisom, di mana peroksisom adalah organel yang berfungsi sebagai tempat penguraian protein dan lipid, di mana peroksisom pada tumbuhan berfungsi sebagai tempat penguraian protein dan lipid yang tidak diperlukan oleh sel. Fungsi peroksisom lainnya adalah membantu dalam proses fotosintesis dan produksi makanan. Peroksisom juga berfungsi sebagai tempat penguraian protein dan lipid yang rusak dan tidak diperlukan oleh sel. Lalu struktur berikutnya adalah plastida, di mana plastida adalah organel yang berfungsi untuk memberikan warna pada bagian tumbuhan. Plastida pada tumbuhan memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan sel hewan karena berfungsi untuk menghasilkan pigmen dan memberikan warna pada tumbuhan. Dalam sintesis, struktur sel tumbuhan yang unik dan kompleks memungkinkan tumbuhan untuk berfungsi secara normal dan beradaptasi dengan lingkungan. Fungsi dari masing-masing komponen struktur sel tumbuhan bekerja sama untuk memungkinkan tumbuhan berfungsi secara optimal dan beradaptasi dengan lingkungan. Sekian dari penjelasan mengenai struktur dan fungsi dari sel tumbuhan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan antara sel tumbuhan dan struktur sel hewan. Nah, pada tabel di samping sudah terlihat jika terdapat berbagai macam perbedaan antara sel hewan dan struktur sel tumbuhan. Perbedaan sel hewan dan struktur sel tumbuhan sendiri terdapat dari berbagai aspek, seperti bentuk, vakuola, dinding sel, dan juga organel sel. Nah, pada sel tumbuhan memiliki bentuk persegi panjang dan juga memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Sedangkan untuk sel hewan tidak memiliki dinding sel dan bentuknya itu bulat. Selanjutnya yaitu terdapat perbedaan sel hewan yang memiliki vakuola yang lebih kecil, sedangkan untuk sel tumbuhan sendiri memiliki vakuola yang lebih besar dan terletak di sentral. Selanjutnya itu sel hewan memiliki organel sel yang berbeda dari sel tumbuhan seperti mitokondria, sentriol, dan ribosom. Nah, sedangkan sel tumbuhan berbeda dengan sel hewan, yaitu seperti terdapat plastida, kloroplas, dan juga ribosom. Baik, kesimpulan yang kita dapatkan dari materi yang telah kami sampaikan adalah sel tumbuhan terdiri dari protoplas dan dinding sel. Sel tumbuhan sendiri merupakan struktur yang kompleks yang termasuk komponen protoplasmik dan non-protoplasmik, serta fungsi organel sel yang berperan dalam proses biologi. Nah, sel tumbuhan juga memiliki struktur yang berbeda-beda seperti struktur sel hidup dan struktur sel mati, serta komponen-komponen yang berbeda-beda dalam struktur sel dan fungsi organel. Nah, kesimpulan ini membantu memahami berbagai struktur sel tumbuhan berhubungan dengan fungsinya dan bagaimana struktur ini sendiri mempengaruhi proses biologi yang terjadi pada tumbuhan tersebut.